Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya gimana kabarnya nih hari? Semoga sampai semuanya sehat selalu di perantauan, amin. Semoga Bapak semuanya terhindar dari marah bahaya. Semoga dipermudah segala urusannya sampean, Mbak, apapun itu urusannya sampean. Semoga dipermudah nggih, amin ya robbal alamin. Tak doakan dari tanah air moga-moga sampean terhindar dari bentuk bahaya di sekitar sampean maupun di kejauhan nggih, Mbak. Semoga sampean fokus kerja ning perantauan, berhasil uangnya iso terkumpul buat masa depan sampean sendiri maupun masa depan keluarga sampean nggih, Mbak. Amin ya robbal alamin. Nah, Mbak-mbak semuanya, kali ini kita bakal membahas sebuah video dari stasiun TV. Jadi, iki nanti kalau kita bahas mungkin di belakangnya sebenarnya ada nilai positifnya, tetapi ada nih nilai sebenarnya negatif yang terkandung di dalamnya. Jadi silakan disimak. Siapa tahu dengan ada pembahasan ini iki ono pelajaran nih, dan ini adalah pembahasan dari channel ini buat sampean semuanya. Salam support channel ini. Semuanya tadi udah nonton kan wawancara salah satu dari karyawan TVB. Jadi sebenarnya TVB itu ke situ tujuannya untuk mencari tahu kegiatan yang dikirim oleh orang lokal, tetapi bukan kegiatan keagamaan, tapi kegiatan tarian tradisional Hongkong, Mbak, semacam jaranan. Jadi maunya seperti itu, tetapi mungkin hari Minggu tidak ketemu grup itu lagi, yang ada malah grup keagamaan. Jadi diwawancarailah grup keagamaan itu. Nah, ketika diwawancarai grup keagamaan, nah di situ diselingi, Mbak, diperlihatkan video yang terjadi mungkin 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu, tapi intinya ditunjukkan video dari warga lokal yang tinggal di Taipo. Jadi itu kegiatannya di Taipo, Mbak. Dan video yang didapat dari TVB kuwi kan dari warga lokal yang mungkin berlalu langsung itu kemudian melihat kegiatan pencabukan cambuk orang. Nah, itu dirasa aneh, Mbak, sehingga di video kemudian diberikan ke stasiun TV itu. Kemudian di situ baru ditanyakan secara langsung, tetapi kegiatan itu tidak ada lagi karena biasanya kegiatan itu ada jika ada yang meminta, mungkin ada yang ultah, barulah digelar kegiatan itu, atau mungkin ada perayaan lainnya itu baru ada. Tapi kadangkala tidak tiap minggu, Mbak, karena selepas digitukan pasti badan ngerasa capek, Mbak. Karena selain digitukan, tapi kan juga kesurupan juga capek, Mbak. Menguras energi. Jadi selain menguras energi kita, pasti juga ngerasakannya namanya pegal-pegal. Itu nggak mungkin kalau nggak ngerasain pegal, Mbak. Nah, jadi setelah si TV ku nggak ada nih yang bakal diwawancarai, maka dia iki mendatangi segerombolan
mbak-mbak yang sedang mungkin melakukan rutin kegiatan keagamaan, yasinan dan sebagainya. Nah, di situ barulah diwawancarai, dan salut sama mbak yang diwawancarai itu bahasa Kantonis bagus banget. Bagus banget bahasa Kantonisnya. Nggak semuanya orang walaupun udah lama kerja di Hong Kong, bahasa Kantonisnya bisa sebagus mbak yang berkerudung tadi. Jadi sampean udah ngerti kan wawancara isi atau terjemahan dari wawancara tadi. Sampean paham kan jika nonton video depan tadi. Nah, menurut pandangan saya mengenai kasus seperti ini, bagaimana setelah sampean tahu nih bahwa video ini didapat dari orang Hong Kong yang melihat kejadian itu, kemudian diberikan video ini ke TV ini. Jadi menurut pandangan aku, jadi gini mbak, selain nggak ada nih kejadian kegiatan jaranan itu hari, yang kedua si TV itu mengira bahwa pencambukan terhadap salah satu teman kita yang dilakukan oleh sesama PRT, kui dikira kegiatan keagamaan yang dimana itu seperti seseorang itu membuat kesalahan atau melakukan sesuatu hal sehingga dia dihukum mbak. Jadi mikirnya koyok hukuman di Malaysia, hukuman di Arab Saudi. Jadi itu kan hanya kegiatan orang muslim, hukum orang muslim yang melakukan kesalahan pasti dapat cambukan. Mungkin mikirnya mereka itu adalah kegiatan keagamaan, padahal itu hanyalah sebuah tarian tradisional yang disebut sebagai jaranan. Jadi mungkin itu kenapa si reporter iki menanyain video itu kepada jemaah keagamaan di situ. Jadi orang pun lihat iki aneh mbak, dikirain dia punya kesalahan atau mungkin mereka lagi berantem. Terus ketika dicambuk apa nggak sakit? Jelas itu sakit, masa nggak sakit sih? Pasti sakit mbak, badan pasti ngerasain pegel-pegel. Nggak mungkin kalau nggak pegel. Tapi kalau orang seperti kita itu kan hal yang biasa dan kui hal yang lumrah ketika di dalamnya itu ada sebuah seni. Jadi itu bagi kita dianggap sebuah seni, tapi bagi orang sana iki aneh mbak. Jadi wajar ketika iki diberitakan, banyak majikan yang menganggap itu aneh. Bahkan ada nih salah satu cece yang menawarkan, besok minggu aku mau belajar ini, nah langsung kamu kalau belajar itu kamu keluar dari rumah aku aja, karena takut nih cecenya nanti digebukin terus nantinya pada sakit, kemudian takutnya terjadi apa-apa terus yang kena majikan nih. Jadi semacam itu loh mbak pikiran orang-orang Hongkong. Tapi bagi kita kui hal yang biasa karena itu sebagian dari seni tradisional di negara Indo. Awalnya mereka nggak tahu kalau hal seperti itu biasa. Kan seperti itu kan yang kawan-kawan baca. Tetapi tahukah kan kawan bahwa wawancara masalah tentang pencabukan itu sudah 2 kali loh kan kawan. Tetapi mereka melakukan lagi karena mendapatkan video tadi di bawah jembatan Taipo. Jadi intinya memang sekepo itu kan kawan untuk mengetahui tentang kegiatan para BMI. Ini ada positifnya tapi ada makna negatifnya di dalamnya kan kawan, yang dimana sebenarnya mereka penasaran, tapi untungan kan itu hanya memvideo saja loh, kemudian menyerahkan video itu kepada sebuah stasiun TV. Pengen penasaran sih apa yang terjadi sama mereka, karena setelah dicambuk kemudian bisa nih semacam kayak uang linglung itu, kemudian dia bisa sampai membuat sadar kan, jadi penasaran kan kawan. Mending loh mereka cuma memvideo. Bagaimana kalau orang lokal yang melihat itu langsung melaporkan ke polisi, terus kemudian dikira nih mereka berantem, dikira nih yang dicambuk kuiki memiliki kesalahan, semacam hukum yang terjadi di Islam, dicambuk, dikisos seperti itu.
ada yang di ini kan, mereka takut gitu kan kawan-kawan. Jadi mikirnya sampai ke situ. Tapi ya untung aja mereka kui saking penasaran kegiatannya apa itu, maka diberikanlah kepada TV itu untuk dicari tahu, kemudian diwawancarai, kemudian iki jadikan berita. Hasil semua majikan tahu bahwa oh ada yuk di Indonesia kegiatan seperti itu, tapi ikui bukan kegiatan pencabukan pencabuk cambuk, tapi bukan kesalahan hukuman di dalam Islam. Ternyata ada loh kegiatan kesenian seperti itu. Nah, ini kan membuka pengetahuan bagi orang-orang Hongkong juga di dalam kasus ini ya kan kawan. Semoga dengan adanya ini yuk sabar aja lah. Memang kadangkala kalau kita hidup di negara Hongkong, kemudian tradisi-tradisi di Indonesia dibawa ke orang Hongkong, kadang mereka nggak tahu yang bagi kita biasa, bagi mereka kuwi luar biasa dan dianggap menakutkan. Ya sabar aja kan kawan. Cuman kan harus menjelaskan, jika nanti sewaktu-waktu kemudian datangi polisi kan bisa menerangkan perkara ini bahwa iki hanyalah sebagian dari kegiatan tarian tradisional yang disebut sebagai jaranan. Semoga bermanfaat. Kita bahas kasus yang kedua. Ada salah satu temen nih sampean mbak yang DM aku nih gini IG menanyakan tentang visa dia yang visa tinggal ya mbak. Visa tinggal dia ini sebenarnya mati dari 2-3 bulan yang lalu, tetapi bulan depan dia iki mau cuti mbak ke Indo. Nah pertanyaan dia, kak aku harus bagaimana sih? Jadi kemarin tak sarankan iki untuk langsung aja ke imigrasi mbak, tetapi majikan dia kui menolak membantu mbak untuk mengajukan visa tinggal ke imigrasi. Majikan kui bersikukuh bahwa kamu kui nggak perlu ke imigrasi, nggak perlu extend visa, karena kamu tuh visanya masih lama, masih 1 tahun. Mungkin majikan mengira visa kerja kui sama dengan visa tinggal, tapi karena Mbak kui kerja di Hongkong udah setahun lebih, sekitaran 5-6 tahun, secara otomatis visa tinggal sama visa kerja kui dibedakan mbak, nggak dijadikan satu. Kecuali kalau sampean baru datang dari Indo, kui baru biasa nih 2 tahun. Kalaupun ada yang setahun, ada yang 3 bulan, berarti kui tergantung dari masa paspor Anda mbak. Nah jadi mbak seperti majikannya mbak iki bersikukuh tidak memberi extend visa. Jadi saya sarankan kalau majikan tidak memberi extend visa, ya udah mbak, sampai nanti pas cuti ke Indonesia sampai harus siap-siap mbak, surat permintaan maaf, kemudian sampai harus bisa membawa surat pemberitahuan kalau sampai masih kerja di majikan Anda. Jadi dengan membawa surat pemberitahuan itu meyakinkan ke imigrasi bahwa Anda lo masih kerja di situ, tetapi Anda tidak memiliki visa tinggal. Nanti di imigrasi perbatasan atau imigrasi bandara itu agak rumit mbak, agak rumit karena pasti nanti ditanya ini, bahkan majikan bakal ditelepon oleh imigrasi. Ini biasanya seperti itu. Jadi aku mencoba ngomong sama mbak tapi mbak sekali lagi yuk khawatir. Alhasil aku memberi saran, yo apa lek sampean kui ngomong sama agensi, minta bantuan sama agensi sampean. Agensi sampean nanti bakal membantu ngomong sama majikan. Akhirnya agensi mau membantu dan majikan kui percaya. Alhasil mbak kui ke imigrasi yang baru mbak. Dari ke imigrasi yang baru kemudian dikasih surat. Nah suratnya kui tidak boleh dibuka oleh Mbak Ai ataupun majikan. Tapi dasar majikan kepo, penasaran apa yang di dalamnya, dibukalah surat itu Mbak. Tapi nggak menjadi masalah ketika majikan atau sampean membuka surat tersebut. Intinya imigrasi kui ngomong kalau Mbak Ai harus cuting besok Minggu. Jadi dia harus ke Makau atau ke Cina untuk
visa tinggalnya, untuk nambah visa tinggalnya sampai dengan kontrak kerja habis. Jadi untuk kawan-kawan semuanya di dalam kasus iki hati-hati kan kawan. Memang kalau kawan-kawan kui ada majikan memang sampai overstay yang dimaafkan, tetapi sekali lagi jangan sampai teledor nggih. Apalagi kalau sampai kawan-kawan kui diputus kontrak oleh majikan, kemudian sampai kui meminta surat finish kontrak, tetapi majikan iki ngomong aku sudah memberikan surat finish kontrak itu dan aku kirim ke imigrasi, tetapi nyatanya surat finish kontrak aku belum pernah dikeluarkan oleh majikan, tetapi mbak iki neng jobo leha-leha, alhasil dia overstay mbak, tapi tidak ada majikan, tidak ada yang bertanggung jawab. Jadi sekali lagi, apapun yang dikatakan majikan, sampean jangan 100% percaya. Sampean harus mencari lagi informasi-informasi lainnya biar sampean yakin nih tentang visa nih sampean yang mati atau masih hidup nggih. Semoga bermanfaat channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.